Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi khusus bagi guru honorer yang dinyatakan lolos di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Ini berkaitan dengan pemberkasan usul penetapan nomor induk P3K. Dan sebelum lanjut, admin ucapkan selamat terlebih dahulu bagi guru-guru honorer yang sudah dinyatakan lolos di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Semoga teman-teman menjadi ASN yang jujur, berintegritas, dan amanah. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, jadi bagi guru honorer yang sudah dinyatakan lolos seleksi P3K, maka selanjutnya ini akan melakukan pemberkasan ya teman, pemberkasan usul penetapan nomor induk P3K. Dan di sini admin akan memberikan gambaran ya teman, ataupun informasi dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan, ukurannya berapa, dan lain sebagainya. Jadi buat teman simak terus video ini. Dan di sini admin memberikan contoh sesuai dengan pemberkasan P3K di tahun lalu, yaitu di tahun 2019. Yang kemungkinan besar ini tidak akan jauh berbeda, teman, dokumen ataupun berkas apa saja yang diperlukan. Nah, ini dia teman, pengumuman pemberkasan usul penetapan nomor induk P3K. Ini di tahun lalu ya teman, di tahun 2019, yang kemungkinan besar ini tidak akan jauh berbeda dengan pemberkasan P3K di tahun 2021 ini. Kita langsung saja cek teman. Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor sekian tanggal 3 Desember perihal usul penetapan nomor induk P3K secara elektronik, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Peserta P3K yang berhak mengikuti pemberkasan nomor induk P3K adalah P3K yang telah diangkat oleh Bupati sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 Keputusan Bupati tentang penetapan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bondowoso. Pemberkasan penetapan nomor induk P3K dilakukan secara elektronik atau paperless melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian atau SAPK dan aplikasi pendukung dokumen elektronik ataupun doku digital. Dokumen kelengkapan usul penetapan nomor induk P3K yang harus disiapkan calon P3K untuk diunggah oleh instansi pada doku digital yaitu, nah ini dia teman, dokumen yang bisa teman persiapkan mulai dari sekarang. Yang pertama yaitu pas foto terbaru dengan latar belakang berwarna merah. Nah, jadi ini foto yang terbaru ya teman, background merah. Kemudian yang kedua, ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Nah, jadi teman-teman nantinya juga melampirkan ijazah asli yang digunakan untuk melamar formasi P3K ini. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, daftar riwayat hidup atau DRH yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai. Nah, jadi ini daftar riwayat hidup ya teman, yang ditandatangani dan bermaterai. Kemudian selanjutnya, surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai yang berisi tentang. Nah, jadi dokumen selanjutnya yaitu surat pernyataan ya teman, yang berisi 5 poin. Nah, kita lihat poin yang pertama. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Kemudian poin yang kedua, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, P3K, TNI, Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta termasuk BUMN ataupun BUMD. Kemudian poin yang ketiga, tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, P3K atau anggota TNI atau Polri. Kemudian yang keempat, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Kemudian yang kelima, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, jadi itu dia teman-teman 5 poin dalam surat pernyataan. Dan untuk format ini biasanya nanti disediakan ya teman, disediakan oleh masing-masing instansi. Kemudian yang selanjutnya yaitu surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, jadi SKCK ya teman, keterangannya nanti bisa pemberkasan P3K dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Kemudian yang G, surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika
psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. Nah, jadi ini surat bebas narkoba ya teman, narkotika. Kemudian yang keempat yaitu dokumen kelengkapan usul penetapan nomor induk P3K dimasukkan dalam satu folder dan diberi nama dengan nomor peserta P3K. Kemudian yang kelima, penamaan dan ukuran file dokumen kelengkapan usulan nomor induk P3K sebagai berikut. Nah, jadi ini dia teman, dokumen beserta ukuran file dokumen. Kita lihat yang pertama, pas foto terbaru dengan latar belakang berwarna merah, yaitu ukurannya 3 MB, maksimal 3 MB. Kemudian ijazah pendidikan asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan, yaitu format filenya ijazah pen underscore nomor peserta PDF. Ukurannya juga 3 MB, kemudian transkrip nilai, ukurannya juga 3 MB, dan surat pernyataan kesanggupan 5 poin, ini juga 3 MB, surat keterangan catatan kepolisian asli, ini juga 3 MB, dan surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS, ini juga 3 MB, dan surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika dan lain sebagainya, ini juga 3 MB, dan daftar riwayat hidup atau DRH asli yang telah ditandatangani di atas materai, ini juga 3 MB. Nah, jadi itu dia teman berkas-berkas yang dibutuhkan untuk pemberkasan usul penetapan nomor induk P3K. Kemudian poin yang nomor 6, pemberkasan dokumen kelengkapan usul nomor induk P3K secara elektronik dimulai. Nah, jadi ini ketentuannya teman. Nanti ada ketentuan di masing-masing daerah atau di masing-masing instansi yang dilamar. Kemudian yang nomor 7, apabila peserta tidak melengkapi data atau dokumen dalam jangka waktu sebagaimana jadwal yang telah ditentukan, maka peserta tersebut dinyatakan gugur atau mengundurkan diri. Nah, jadi buat teman-teman, jika tidak melakukan dokumen ataupun pemberkasan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka teman-teman ini dianggap gugur ataupun mengundurkan diri. Kemudian poin yang 8, apabila di kemudian hari diketahui terdapat keterangan ataupun data dokumen yang tidak sesuai atau tidak benar atau tidak sah, peserta dinyatakan gugur. Peserta diharapkan untuk waspada adanya oknum-oknum yang mengatasnamakan panitia seleksi pengadaan P3K pejabat baik pusat maupun daerah. Nah, jadi buat teman-teman hati-hati. Kemudian selanjutnya, calon P3K wajib selalu memantau pengumuman. Nah, jadi buat teman-teman sering-sering pantau di website instansi masing-masing daerah. Kemudian rangkaian pemberkasan atau proses penetapan nomor induk P3K merupakan bagian dari pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, di mana ketidaksesuaian berkas dengan persyaratan yang ditentukan akan membatalkan pengangkatan. Kemudian jika terdapat perbedaan data dokumen kependudukan, keabsahan atau kebenaran mengacu pada data ijazah sesuai formasi dan dokumen lain yang menyesuaikan dengan data tersebut. Nah, jadi ini mengacu pada data yang tertera di ijazah ya teman. Jadi yang digunakan ini adalah data yang ada di ijazah. Jadi seperti itu. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi terkait pemberkasan P3K di tahun 2021 ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.